Pusat Data Nasional sempat dibobol oleh peretas beberapa waktu lalu membuat warga khawatir. Mereka takut data pribadi yang diretas dipergunakan untuk hal yang negatif. Sistem down yang disebabkan layanan imigrasi alami gangguan minggu lalu menguak fakta adanya gangguan yang disebabkan serangan siber ransomware atau virus yang bisa menginskripsi data pada Pusat Data Nasional sementara. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara mengaku pihaknya bersama Kemenkominfo, Mabes Polri, dan Telkom Sigma masih terus melakukan investigasi terhadap gangguan yang dialami. Yang mengalami insiden ini adalah Pusat Data sementara yang berada di Surabaya. Setelah kita lihat dari sampel yang sudah dilakukan sementara oleh forensik dari BSSN, tentu ini perlu kita ketahui supaya bisa mengantisipasi di tempat yang lain, dan ini segera kita sampaikan juga kepada instansi ataupun teman-teman yang lain, dan sekaligus sebagai lesson learned untuk kita untuk memitigasi kemungkinan bisa terjadi. Serangan siber ini menurut pihak Telkom merupakan kasus peretasan dan pemerasan karena pelaku meminta tebusan uang sebesar 131 miliar rupiah kepada pengelola Pusat Data Nasional atau PDN. Di dark web itu kita ada jalan ke sana itu ya, kita ikuti, dan mereka minta tebusan ada 8 juta US dollar. Untuk layanan imigrasi sudah mulai pulih dari hari Senin kemarin setelah berhasil melakukan relokasi. Sedikitnya ada 210 instansi pusat dan daerah yang terdampak. 10 instansi yang terdampak dari baik itu pusat maupun daerah. Yang sudah up itu tadi disebutkan imigrasi berhasil melakukan relokasi dan menyalakan layanannya. KPP Sikap sudah on, terus Mapes punya layanan perizinan event juga sudah on, Kota Kediri juga sudah on, yang lainnya lagi dalam proses. Peretasan terhadap Pusat Data Nasional yang terjadi menjadi perhatian sejumlah warga. Mereka khawatir data pribadi atau personalnya diretas, lalu digunakan untuk pinjol bahkan tindakan kriminal lainnya. Ya, kalau saya pribadi sendiri sih khawatir dengan adanya pembajakan atau hack tersebut. Apalagi yang di-hack itu Pusat Data Nasional, yang mana di Pusat Data Nasional itu biasanya ada harusnya security-nya udah bagus, tapi kok bisa di-hack gitu. Kekhawatiran tertingginya sih pertama, data pribadi saya takutnya untuk dibuat kejahatan cyber tuh, kayak kejahatan cyber ya, contohnya kayak peminjaman online atau pinjol, terus kejahatan cyber lainnya gitu. Kayak misalnya saya punya bank bank salah satu bank saya, nanti datanya bisa diambil uang saya gitu di dalam itu. Selain itu, warga berharap pemerintah mau terbuka terkait data apa saja yang diretas agar masyarakat bisa mengantisipasi. Satu orang punya 3 sosial media, misalnya Facebook, entah itu Instagram, entah itu X gitu ya. Nah, itu apakah arahnya akan ke situ gitu loh, karena kan berhubungan dengan kehidupan kita ya. Saya takutnya mungkin dari Facebook bisa membobol m-banking, bisa apa gitu kan. Mungkin penjelasan seperti itu yang tidak dijelaskan ke masyarakat gitu. Jadi kita ini sebagai masyarakat bertanya, aman nggak di data kita gitu. Tapi Kepala Badan Siber dan Sandi Negara membantah bahwa peretasan ini termasuk ke data pribadi warga, seperti isu yang beredar. Data yang diperjualbelikan merupakan data lama. Kita juga yakinkan bahwa sistem mereka berjalan dengan baik. Sekali lagi memang banyak sekali data, mungkin data-data lain masih ada namanya juga pasar gelap ya. Di pasar gelap banyak barang-barang, apakah ini barangnya seseorang tentu perlu dikonfirmasi, dan ini sudah kita konfirmasi dengan kepolisian bahwa itu adalah data-data lama mereka yang diperjualbelikan di dark web. Pakar telematika mengungkap lemahnya pengelolaan bisa jadi sumber masalah, penyebab mudahnya diserang oleh hacker. Tapi menurutnya, serangan ini bukan hal besar dan mudah diselesaikan. Dibilang seremnya kenapa? Bahwa adanya ransomware.
Ransom itu hanya pemutusan. Loh, dia kelola untuk secara fisik terhadap server itu masih ada. Apanya yang takut? Tinggal dicabut, emang si pengelola ransomware itu bisa mengelola apa-apa lagi? Nggak bisa, udah dicabut, kontrolnya udah selesai. Kita tinggal cabut kabelnya, kontrol mereka secara digital udah selesai. Nggak kemudian jadi ada kayak hantu, tetap bisa berhubungan secara wireless. Wirelessnya dimatikan, kabelnya dimatikan, di-disconnect, semuanya pokoknya aksesibilitas di situ. Selesai itu. Nah, tinggal kemudian dilakukan kontrol terhadap server ini, digantilah, diperbaikilah, udah selesai itu. Perlu ada transparansi pemerintah kepada masyarakat tentang hal ini agar semuanya dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Karena data yang diretas adalah milik publik. Kenapa berita-berita ngaco? Itu bukan berarti kemudian si pengelolanya layanan ini maksudnya memberikan informasi yang ngaco kepada publik, tetapi mungkin transparansi dari apa yang disampaikan ke publik jadi gampang gitu ya, sehingga kemudian mungkin Biantas menangkapnya jadi berlain-lainan. Tapi kalau jelas-jelasan kasih tahu sebenarnya masalahnya di mana, itu lebih clear. Peretasan PDN dilakukan oleh kelompok peretas Lockbit 3.0, sekelompok peretas lintas negara yang punya rekam jejak luar biasa. Mereka mengunci data milik korban dengan tujuan pemerasan. Hingga saat ini pemerintah masih belum bisa memastikan kapan Pusat Data Nasional akan pulih total. Tim Liputan melaporkan untuk NET.